way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the 괜찮아 ya 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bang, udah bang. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Martin Juventus Tabea. Saya mahasiswa Yagan Tarutung semester 3 Prodi Pak dengan NIM 23010113131. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan strategi ekspositori. Apa sih itu strategi ekspositori? Strategi ekspositori adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana guru menyampaikan materinya secara langsung dan sistematis, atau disebut sebagai metode berceramah. Nah, langsung masuk saja kita ke materi kita, yaitu bertumbuh dewasa dan berhikmat. Bertumbuh dewasa dan berhikmat adalah suatu frase di mana yang bisa menggambarkan proses perkembangan seseorang secara fisik, mental, dan spiritual. Lanjut, di sini ada bertumbuh dewasa dan berhikmat menurut kehidupan kekristenan. Orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa dan berhikmat yaitu seseorang yang dianggap sudah mampu menghadapi kesulitan dengan imannya yang teguh dan tidak mudah goyah. Mereka menggunakan hikmat dari Tuhan untuk memperkuat iman mereka dalam godaan duniawi, yaitu dengan menolak dosa dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terus di sini ada ciri-ciri orang bertumbuh dewasa dan berhikmat menurut kekristenan. Yang pertama, takut akan Tuhan, yaitu seperti yang tertulis di dalam Amsal 9 ayat 10, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Yang kedua, memiliki buah roh. Memiliki buah roh seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah bagian dari hidup berhikmat. Jika kita bisa melakukan makna dari Galatia 5 ayat 22-23 ini, kita bisa berhikmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati ini adalah ciri orang yang dewasa atau berhikmat dalam Tuhan. Mereka merasa sadar akan keterbatasan dirinya dan senantiasa bergantung pada firman Tuhan dan bukan pada kekuatannya sendiri. Lalu yang keempat, di sini ada bijaksanalah dalam bertutur dan bersikap. Itu yang dimaksud bijaksana dalam bertutur dan bersikap, yaitu orang yang berhikmat memiliki kemampuan untuk mengendalikan lidahnya, yaitu berhati-hati dalam berkata-kata, menyadari bahwa perkataan itu memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan seseorang, seperti yang tertulis di Yakobus 3 ayat 2-22. Lalu di sini ada beberapa contoh tantangan bertumbuh dewasa dan berhikmat. Yang pertama, ekstraksi media sosial, yaitu mendorong hidup penuh berbandingan. Dalam perspektif kekristenan, distraksi media sosial dapat dilihat sebagai penghalang dalam menghalangi hidup yang berfokus pada Tuhan atau menjalankan panggilannya dan bertumbuh dalam iman.
media sosial dengan segala kelebihannya dan segala kekurangannya seringkali menjadi sarana yang memicu ketergantungan seseorang terhadap perbandingan sosial dan menyimpang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, tekanan sosial. Tekanan sosial ini merujuk pada pengaruh lingkungan atau masyarakat yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak atau berpikir atau hidup dengan cara yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Kesulitan dalam menghadapi kegagalan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kegagalan adalah hal yang tidak terhindarkan. Tetapi sebagian orang percaya kita diajarkan untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari rencana Allah untuk membentuk karakter kita, membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan lalu di sini ada cara-cara bertumbuh dewasa dan berhikmat, yaitu yang pertama, belajar dari kegagalan. Dalam perspektif kekristenan, kegagalan adalah proses memandang pengalaman pahit sebagai sarana yang Tuhan gunakan untuk membentuk karakter, memperkuat iman, dan mendewasakan kita secara rohani. Dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh yang mengalami kegagalan, namun Tuhan mengubah hidup mereka melalui pengalaman mereka untuk menjadikan pelajaran yang berharga yang mengarahkan mereka kepada rencana Tuhan yang sempurna. Dan yang terakhir yaitu latihan mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi dalam kekristenan adalah latihan untuk menaklukkan perasaan kita di bawah kendali Roh Kudus. Alkitab mengajarkan kita pentingnya menjaga hati dan pikiran kita, termasuk cara kita berespon emosi seperti kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan. Sekian dari video pembelajaran saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau dalam mengedit video, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.